Halo Besti, ketemu lagi sama saya. Kali ini saya ingin membawakan sebuah cerita yang mungkin kalian sudah mendengar sebelumnya, kasus yang sedang viral, kasus Timothy Anugrah Saputra, yang katanya almarhum meninggal dikarenakan melompat dari lantai 4 dikarenakan faktor bullying. Di sini saya ingin membacakan kepada kalian dugaan perundungan di perguruan tinggi tersebut mengemuka setelah seorang mahasiswa, yaitu Timothy Anugrah Saputra, ditemukan terkapar di halaman gedung FISIP setelah melompat dari lantai 4. Timothy atau Timmy dinyatakan meninggal setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Kondisi Timmy saat itu tersebar di grup WhatsApp sebagian mahasiswa yang tergabung di Himpunan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM. Alih-alih bersimpati atau berempati, mahasiswa ini yang ada di grup tersebut malah mengolok-olok. Mereka tidak punya empati sama sekali. Obrolan di grup pesan mahasiswa universitas itu viral di media sosial dan menuai amarah warganet se-Indonesia. Universitas Udayana kemudian mengeluarkan pernyataan pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2025. Dalam pernyataannya itu disebutkan isi percakapan terjadi setelah mendiang meninggal dunia, sehingga percakapan tertulis yang beredar tidak berkaitan atau menjadi penyebab meninggalnya almarhum Timothy Anugrah Saputra. Apakah benar pernyataan dari universitas tersebut dan bagaimana pernyataan dari ibunda atau ayah dari almarhum Timothy dan bagaimana kronologi peristiwa ini? Yuk, mari. Jadi pada tanggal 15 Oktober sekitar pukul 08.30 WITA, Timothy ketika itu sedang menggunakan kemeja putih, naik ke lantai 4 dan membawa ransel. Sejumlah saksi di lokasi menyebutkan Timothy terlihat panik. Para saksi juga mengatakan bahwa Timothy sempat melepas sepatu, mendekati dinding, kemudian melompat. Timothy dibawa ke Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Ngurah Denpasar dan dinyatakan meninggal dunia setelah kesadarannya terus-menerus menurun. Di tanggal 16 Oktober, obrolan sejumlah mahasiswa di grup WhatsApp terkait Timothy tersebar di media sosial. Isu perundungan kemudian mencuat mengingat respon mahasiswa yang di grup tersebut mengolok-olok Timothy. Para mahasiswa ini sebenarnya bukan satu kelas dengan Timothy, melainkan dari lintas fakultas, jadi nggak ada hubungannya sama Timothy. Setelah viral, para mahasiswa yang tergabung di Himpunan Mahasiswa dan BEM ini diberhentikan dari jabatannya masing-masing. Sementara itu, 6 mahasiswa yang berasal dari FISIP memperoleh sanksi nilai D selama 1 semester. Di tanggal 17 Oktober, para mahasiswa yang mengolok-olok Timothy mengungkapkan permintaan maafnya secara terbuka kepada seluruh warganet, terutama kepada keluarga Timothy Anugrah Saputra. Permintaan maaf secara terbuka diunggah di media sosial. Civitas Akademi FISIP menggelar malam renungan dan doa untuk Timothy. Di tanggal 19 Oktober, RSUP Profesor Ngurah mengembalikan 3 mahasiswa yang mengeluarkan ucapan nirempati kepada Timothy ke fakultasnya. Jika nanti terbukti yang bersangkutan melakukan tindakan pelanggaran etika atau perundungan, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ujar Direktur Utama Rumah Sakit Ngurah Iwayan Sudana. Ayah Timothy mengungkapkan putranya tidak menjalani pengobatan kesehatan mental. Jadi isu mental itu salah ya, Besti ya. Jadi Timothy ini tidak ada masalah dengan mentalnya. Menurutnya, Timothy pernah melakukan terapi, tapi ketika masih remaja saat duduk di bangku SMP, karena keperluan adaptasi di lingkungan baru. Mengingat Timothy lebih sering berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Jadi, dari kecil ini Timothy, karena sekolah di sekolah internasional, dia terbiasa menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan menggunakan bahasa Indonesia, dia merasa kesulitan untuk komunikasi kepada teman-temannya. Dari penyelidikan sementara, Kapolsek Denpasar Barat Kompol Laksmi Trisna Dewi menyampaikan kecil kemungkinan Timothy merupakan korban perundungan. Jadi, dari kesaksian dari rekan-rekannya, menurut teman-temannya itu mereka segan karena korban ini orangnya pintar. Timothy itu pintar, Besti, dan berbicara sangat berbobot. Bukan tipe yang gampang dibully. Jadi, kalian salah. Timothy itu anak yang jenius. Militerisme itu sebuah tumor, tetapi penyakitnya itu sudah lama dalam tubuh masyarakat kita. Apa penyakit itu? Kapitalisme. Pihak Universitas Udayana melakukan konferensi pers untuk menegaskan pernyataan di tanggal 17 Oktober lalu dan menyampaikan tidak ada perundungan semasa hidup Timothy. Olok-olok tersebut terjadi setelah Timothy meninggal dan
tidak bisa dibenarkan. Jadi ketika masa hidupnya, Timothy itu sangat diterima oleh teman-temannya. Namun memang gaya bicaranya saja yang susah, karena memang terbiasa dengan pakai bahasa Inggris. Tapi yang sangat disayangkan ini, saya juga gemes ya, ketika almarhum sudah meninggal dan beritanya tersebar di media sosial, 11 pelaku perundungan ini malah mengolok-oloknya ketika almarhum ini sudah tidak ada. Pascal ini juga berkata tidak ada tekanan psikis karena skripsi yang kini sedang dikerjakan, bimbingan skripsi baru berjalan selama 20 hari. Dan Timothy yang memiliki IPK 3,91 ini sudah menjalani 2 kali bimbingan. 3,91 Desti, itu pinter banget, malah melebihi di atas rata-rata orang lah. Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan masih menelusuri dan saksi final jika terbukti adalah dikeluarkan dari kampus. Jadi kalau misalkan memang benar Timothy itu meninggal karena 11 orang ini, kemungkinan 11 orang ini akan dikeluarkan dari kampusnya. Warganet banyak yang bertanya, mengapa dengan perundungan dilakukan oleh anggota BEM? Bahkan dari beberapa terduga pelaku ini ada yang dari Fakultas Kedokteran, dan itu sangat disayangkan oleh ibundanya Timothy. Menurut pakar psikolog, para siswa yang berada di lingkungan BEM itu mungkin kecenderungan merasa lebih punya otoritas dan mempunyai kekuasaan di dalam pengaturan. Jadi kayak merasa dia punya kekuasaan dan senioritas, jadi seenak-enaknya aja dia memberikan statement mengejek-ngejek seseorang gitu, itu udah biasa buat mereka pada umumnya. Dengan demikian, mereka potensial untuk menjadi pelaku perundungan kalau mereka tidak menyadari betul tujuan-tujuannya bergabung dalam BEM yang sejatinya menjadi wadah mengasah kepekaan dan kritis berpikir. Sekarang kita ke pertanyaan, siapakah Timothy Anugrah Saputra? Di sini adalah keterangan dari ibunda Timothy Anugrah Saputra yang bernama Ibu Shiren. Ibu Shiren menceritakan bahwa beliau dihubungi sekitar pukul 7.30 oleh Bapak Wahyu, dosen pembimbing skripsi, sekaligus kepala program studi sosiologi, yang memintanya segera ke IGD Samalah. Kondisi Timothy di IGD itu masih hidup ya, masih dalam keadaan sadar. Sejak jatuh, Tante Shiren tiba, dan selama observasi, Timothy masih membuka matanya, masih memberikan respon. Kondisi fisiknya, badan Timothy terlihat utuh dan hanya mengalami patah di area dada dan sisi bagian lainnya. Tidak ada luka yang mengerikan. Ibunda Shiren menganggap ini sebagai mukjizat. Iya sih, karena jatuh dari lantai 4, masih dikasih kesempatan hidup walaupun beberapa saat. Itu mukjizat menurut saya. Ketika ibunda mendapatkan keterangan dari pihak kampus bahwa Timothy jatuh, sebenarnya ibundanya ini masih simpang siur dari berita-berita yang ada. Sebenarnya ada yang ibunda Shiren ini mendengarkan Timothy jatuh dari lantai 3. Ada yang bilang juga dari lantai 2. Kemudian Ibu Shiren ini menanyakan kepada anaknya, kepada Timothy, "Nak, kamu ini sebenarnya jatuh dari lantai berapa?" Kemudian Timothy menjawab, "Mami, aku jatuh dari lantai 4. Di dalam kondisi Timothy sedang kritis, sebenarnya Ibu Shiren ingin menanyakan sebenarnya kenapa sih kamu melakukan itu? Namun kondisi tidak memungkinkan karena Timothy dalam keadaan yang sangat darurat sehingga pertanyaan itu diurungkan. Sebenarnya dia tuh bergejolak dalam hatinya, sebenarnya kamu ini kenapa? Kok bisa melakukan hal seperti itu gitu. Selama observasi, Timothy selalu didampingi oleh Ibu Shiren, yaitu maminya ya. Timothy di sini hanya mengeluh sakit dan sering mengatakan minta dibius. "Tolong bius aku mami, bius." Dan Timothy sempat meminta minum, katanya iya sabar ya, katanya gitu, nanti dikasih minum, katanya gitu. Ketika dokter dan tim medis lainnya sudah melakukan semaksimal mungkin untuk menyelamatkan Timothy, namun sangat disayangkan almarhum Timothy lebih disayang Tuhan. Ibu Shiren ini juga sempat mendapatkan isu atau mendengarkan berita bahwa sebenarnya Timothy itu adalah anak emas, anak yang susah didapat, dan Ibu Shiren dan suaminya ini adalah pejuang garis 2. Hal itu dibantahkan ya oleh Ibu Shiren. Sebenarnya yang benar itu adalah kelahiran Timothy itu mendapatkan persalinan yang sulit dan air ketuban yang sedikit. Jadi kenapa dikasih nama anugerah? Itu karena ketika Ibu Shiren ini ingin melahirkan Timothy waktu itu, air ketubannya itu hanya sisanya segini, jadi nggak banyak gitu. Makanya di situ Ibu Shiren dan suaminya menyatakan ini anugerah banget, anugerah dari Tuhan. Jadi Timothy ini didapat tidak lama, namun susah saja gitu ketika pengen dilahirkan. Untuk masalah bicaranya Timothy waktu kecil ya, Timothy mengalami speech delay di usia 3 tahun. Setelah diperiksa, masalahnya bukan pada sisi pendengaran.
Jadi orang tuanya Timothy itu sempat beranggapan jangan-jangan ada masalah pendengaran di Timothy, sampai-sampai Timothy itu susah untuk bicara gitu kan. Jadi pas udah di dokter diperiksa, ternyata di dalamnya itu ada kotoran kuping. Timothy kesulitan berinteraksi dengan teman sebaya karena bahasanya terlalu baku. Ia harus belajar membedakan antara sorry dan please. Jadi Timothy itu karena sering pakai bahasa Inggris, dia nggak bisa namanya kosakata bahasa Indonesianya itu banyak. Kosakata bahasa Indonesianya itu sedikit gitu. Jadi makanya terbata-bata untuk berbicara. Namun seiring bertumbuhnya umurnya Timothy, dia mudah kok untuk diterima oleh teman-temannya. Gitu. Jadi informasi yang menyatakan bahwa isu kesehatan mental dan bully itu sebenarnya nggak ada guys, tidak ada. Tujuan terapi psikolog yang diterima oleh Timothy waktu SMP dan diberhentikan ketika SMA itu bukan karena gangguan mental. Terapi itu bertujuan agar Timothy itu belajar merespon perundungan dan mengendalikan emosi. Hubungan komunikasi Ibu Shiren dan Timothy itu sangat dekat ya guys. Di sini Tante Shiren memberikan angka 9 dari per 10. Sangat dekat banget. Begitu dekatnya, setiap saat itu ibunya itu selalu bertanya, apa yang kamu alamin, kamu kesulitan apa, kamu happy atau enggak, itu setiap hari ditanyakan oleh Ibu Shiren kepada Timothy. Isu bullying di kampusnya itu buat Tante Shiren itu nggak benar. Dan Tante Shiren sangat-sangat menolak tegas bahwa perundungan itu terjadi kepada anaknya. Menurut Ibu Shiren, dia sangat yakin bahwa Timothy tidak dibully selama kuliah. Karena Timothy sudah belajar bertahun-tahun untuk bertahan. Faktanya, Timothy ini sangat menikmati kuliah sosiologinya. Dia sangat happy. Dia itu bilang kepada maminya itu, aku happy banget nih. Tiap hari kuliah di kampus Udayana, aku berteman dengan banyak teman gitu kan. Pertemanan aku good gitu. Dan Timothy juga adalah sosok yang dicari-cari oleh teman-temannya. Ini sangat membingungkan ya, Besti. Di satu sisi di luar sana mengatakan bahwa Timothy adalah korban perundungan. Namun kenyataannya di video-video yang beredar, teman-temannya itu sangat kangen dengan sosok Timothy. Dia itu sangat lucu, sangat jenius, sangat pintar. Bahkan ketika misalkan teman-temannya itu membutuhkan catatan, pasti dicarinya Timothy. Ketika temannya itu kesulitan untuk belajar, pasti ditanyakan Timothy. Karena Timothy itu kalau ketika menerangkan sesuatu itu sangat jelas sekali dan gampang untuk diserap sama teman-temannya begitu. Di sini Ibu Shiren ini sangat membantah video yang beredar. Video yang di sana itu terdapat seorang pemuda atau mahasiswa yang berlari-lari ke lantai atas dan dikejar oleh ketiga temannya. Itu bukan Timothy, Besti, bukan. Ibu Shiren menyatakan itu bukan anaknya. Jangankan Ibu Shiren, aku aja nih pas nonton videonya itu nggak percaya. Karena apa? Karena badannya Timothy itu kan gemoy, sedangkan orang yang ada di video itu badannya kurus dan berbeda banget dengan Timothy. Dan rekaman suara tangisan Timothy yang sedang beredar di media sosial sebelah itu, Ibu Shiren menyatakan itu buat Timothy karena suaranya berbeda sekali gitu. Ya ibunya pasti tahu lah, ibunya juga pasti tahu lah ya suara anaknya itu kayak gimana gitu kan. Mengenai 11 nama yang sudah beredar di media sosial, Ibu Shiren menyatakan bahwa sebagian besar mereka itu tidak mengenal sosok Timothy. Jadi sebenarnya mereka itu nggak kenal sama sekali Besti siapa Timothy itu sebenarnya. Mereka tahunya itu setelah Timothy itu meninggal. Mereka itu mengenal Timothy setelah mendengar kabar bahwa ada seorang mahasiswa yang terjun dari lantai 4 dan di situ mereka melakukan komentar-komentar yang tidak pantas lah di sebuah grup private-nya mereka gitu. Menurut Tante Shiren itu adalah tindakan yang bodoh dan menusuk hati, kata Tante Shiren. Tanpa tahu siapa yang mereka bicarakan. Jadi mereka itu sebenarnya nggak tahu tuh siapa Timothy, tapi mereka malah ngomongin si Timothy. Itu kan bodoh banget ya kan. Bahkan ini yang paling aku bikin speechless dan sekaligus terharu ya. Ibu Shiren itu sangat luas banget hatinya. Beliau memaafkan dan lucunya beliau mewajibkan kepada 11 terduga ini untuk wajib lapor kepada beliau. Jadi Tante Shiren memilih memaafkan mereka kepada Vito, Eric, dan teman-temannya untuk mengenakan wajib lapor agar mereka mengupdate kehidupan mereka dan menjadi orang yang lebih baik. Kata Tante Shiren begini, kamu harus menjadi anak tante. Tante ingin lihat komitmen kamu untuk jadi orang yang lebih baik, untuk kamu membawa spiritnya Timmy di sini. Jadi Timmy itu adalah panggilan kesayangan Ibu Shiren kepada Timothy. Visi Timothy itu memiliki cita-cita yang besar. Ia ingin mempunyai NGO, Non-Government Mental Organization, menjadi bagian dari front revolusioner agar semua orang bisa bahagia.
karena memiliki banyak uang. Good banget deh pokoknya ini anak. Kedua orang tuanya Timothy memiliki permintaan kepada kampus, pemberian kronologi lengkap secara private kepada keluarga. Hanya itu aja, jadi nggak ada tuntutan pidana kepada kampus. Menurut Ibu Shiren, dia speak up kepada publik. Sebenarnya itu adalah beliau datang ke publik bukan untuk fokus pada Timothy, bukan fokus kepada anaknya, melainkan untuk menggunakan kasus ini sebagai momen bagi bangsa Indonesia untuk mengingat bahwa bully bukanlah hal yang normal dan harus diperbaiki dari akarnya, yaitu pendidikan sejak kecil. Tante Shiren berharap bahwa bullying ini tidak seharusnya terjadi dan harus dididik dari kecil agar tidak terjadi perundungan-perundungan lainnya seperti kasus-kasus yang sudah terjadi banyak beredar. Bukan kasus Timothy ya, bukan kasus Timothy. Jadi kesimpulan Ibu Shiren itu kepada 11 terduga pelaku perundungan, mereka itu adalah bodoh. Kebodohan sesaat yang efeknya harus mereka terima se-Indonesia. Ini akan mengguncang mental mereka. Makanya ibunya Timothy, Ibu Shiren ini menggunakan upayanya agar 11 terduga ini mendapat kekuatan gitu, agar tidak berkecil hati, agar 11 terduga ini tuh tetap survive dan menyelesaikan kuliahnya dengan baik, dan juga melakukan visi-visi Timothy sebelumnya gitu. Itu yang diharapkan oleh ibunya Timothy. Di sini Besti yang paling bikin aku tergugah juga. Walaupun Ibu Shiren kehilangan satu anak, menurutnya di kasus Timothy ini akhirnya dia memiliki banyak anak. 11 terduga ini diangkat sebagai anaknya. Dan itu sangat luar biasa sih. Buat aku tuh hatinya itu terbuat dari apa ya? Aku juga bingung ya. Karena nggak semua orang, tidak semua ibu bisa mempunyai hati seluas Ibu Shiren dan ayahnya tentunya. Menurut ibunya Timothy meninggal itu mewariskan beberapa hal untuk Indonesia. Kepergian Timothy dengan segala spekulasi di baliknya bagi Ibu Shiren adalah sebuah panggilan besar untuk bangsa. Ia menuntut Udayana untuk memberikan kronologi lengkap secara private dan yang lebih penting melakukan review sistem agar konseling kampus lebih proaktif dan kejadian serupa tidak terulang lagi. Mantap banget. Ibu Shiren juga percaya bahwa Timothy diutus Tuhan bukan untuk menjadi korban, tetapi untuk menjadi katalis gerakan anti-bullying di Indonesia dari lingkungan keluarga hingga perguruan tinggi menurut ibunya Timothy. Tragedi dari lantai 4 itu kini dikenang bukan sebagai kisah kegagalan, melainkan sebagai kisah pengampunan. Seorang ibu yang kehilangan satu anak kini memiliki 11 anak yang merupakan 11 terduga pelaku perundungan anak kandungnya. Ibu Shiren berharap bahwa dampak positif bagi bangsa Indonesia dari kasus ini. Sekian kisah yang saya bawakan, Besti. Mungkin dari sini kita memiliki pelajaran bahwa sekarang kita tanamkan kepada diri kita dan untuk anak-anak kita bahwa bully itu adalah kebodohan. Bullying adalah suatu kesalahan. Sekecil apapun, bullying tidak boleh terjadi. Dan kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa apabila anak-anak kita menjadi korban bullying, mereka harus berani speak up. Mereka harus curhat kepada orang tuanya ataupun kepada gurunya, juga kepada teman-temannya. Sekian, terima kasih. Bye.